Sudah bayar premi asuransi bertahun-tahun, tapi pas klaim, malah klaimnya nggak dibayar. Pasti rasanya kesel banget kan? Sudah bayar premi rutin selama ini, dan berharap nanti ketika klaim bisa lancar-lancar aja. Malah song, dan klaimnya nggak bisa dibayar. Malah yang mengejutkan, ada berita, atau kalian pernah dengar dari teman, saudara, atau keluarga, yang mengalami hal serupa, dan klaimnya nggak bisa dibayar. Sebenarnya salahnya di mana? Apakah di perusahaan asuransinya? Ataukah di kita sebagai nasabah yang nggak ngerti cara kerja asuransi? Nah, di video kali ini aku akan bahas 5 kesalahan besar yang sering dialami seseorang ketika membeli asuransi. Dan bagaimana caranya kalian bisa menjadi nasabah asuransi yang pintar dan anti tipu-tipu. Ya, atau di sini aku sebutnya Smart Insurance Client. Nah, tujuannya buat apa? Supaya kalian bisa memperoleh proteksi yang maksimal tanpa khawatir nantinya rugi atau kecewa di akhirnya. Nah, kalau kalian benar-benar ingin ngerti bagaimana caranya asuransi ini bisa menjadi solusi untuk keuangan kalian dan keuangan keluarga kalian, dan bukan malah menjadi masalah, tonton video ini sampai habis. Kesalahan pertama, membeli asuransi tanpa alasan yang jelas. Ya, contohnya misal hari ini kalian didatangi oleh seorang agen, dan ternyata agen itu adalah keluarga sendiri, atau teman, atau sahabat. Ya, dan kalian akhirnya singkat cerita memutuskan untuk beli asuransi di dia. Dengan alasan nggak enak, sungkan, atau kalian hanya sekedar untuk membantu mereka, tanpa mengecek fitur produknya seperti apa. Kalau kalian cara beli asuransinya seperti itu, ya wajar aja kalian kecewa di akhirnya. Beli asuransi itu nggak hanya membeli produk, tapi asuransi itu adalah alat. Ya, yang namanya alat, kalau kalian nggak ngerti cara pakainya, ya buat apa kalian beli? Ya, sebelum kalian beli asuransi, seharusnya kalian menanyakan ke diri kalian, apa sih yang mau saya lindungi? Apa sih yang mau saya proteksi? Contoh, misal saat ini kalian masih single dan belum punya tanggungan sama sekali. Berarti asuransi yang cocok adalah asuransi kesehatan. Tapi kalau misal saat ini kalian sudah berkeluarga, sudah ada istri, anak yang bergantung secara finansial terhadap kalian, maka nggak hanya asuransi kesehatan aja. Kalian juga perlu proteksi income dan juga asuransi jiwa. Nah, kalian coba tanyakan ke agen kalian, bagaimana konsepnya dari proteksi income? Dan bagaimana asuransi jiwa bisa bermanfaat untuk proteksi keluarga kalian? Bagaimana bisa memproteksi aset dari keluarga kalian? Bagaimana bisa memproteksi hutang? Dan lain sebagainya. Tanyakan ke agen kalian. Ya, jadi ingat ya, beli asuransi bukan cuma ikut-ikutan. Kalau kalian masih pakai cara itu, fix kalian buang-buang uang. Kesalahan kedua, nggak ngecek reputasi perusahaan asuransi. Berapa banyak dari kalian yang hari ini beli asuransi hanya melihat harga yang paling murah, dan hanya melihat promo yang paling besar, atau cashback yang paling besar, tanpa cek brand asuransi ini reputasinya bagus nggak ya? Karena percuma harga murah, tapi asuransinya itu nggak bisa diandalkan, ya sama aja. Ada beberapa perusahaan asuransi yang bahkan sampai gagal bayar, atau sampai perusahaan asuransinya tutup. Yang menjadi korban siapa? Jelas nasabahnya. Maka dari itu penting untuk kalian cek track record dari perusahaan asuransinya. Berapa lama perusahaan asuransi ini sudah berdiri? Bagaimana kondisi keuangan perusahaan asuransinya? Seberapa besar asetnya? Kalian harus cek semuanya. Ingat, asuransi itu untuk komitmen jangka panjang. Maka dari itu, pilihlah juga perusahaan asuransi yang kuat dan terpercaya. Kesalahan ketiga, salah memilih agen asuransi. Ya, kalau hari ini kalian ketemu agen asuransi yang hanya langsung menjelaskan produk asuransi, ya, tanpa memberikan edukasi ke kalian, maka kalian harus hati-hati. Ya, karena agen yang baik itu adalah agen yang memberikan edukasi, ya, dan juga agen yang menggali apa goals keuangan kalian, apa tujuan keuangan kalian, dan bagaimana proteksi asuransi ini berguna untuk keuangan kalian. Kalau agen yang langsung maksa kalian untuk segera beli produknya, fix agen itu nggak peduli dengan kalian. Dia hanya peduli dengan komisinya sendiri. Kesalahan keempat, beli produk nggak sesuai dengan kebutuhan. Kalau hari ini kalian beli asuransi yang preminya cukup mahal, dan mindset kalian adalah kalian beli asuransi ini supaya nantinya kalian bisa mendapatkan hasil investasi yang besar. Ya, padahal produk yang kalian ambil adalah produk unit link. Yang mana produk unit link ini nggak hanya ada unsur investasi, tetapi ada proteksinya juga. Ya, kalau dilihat dari sini berarti kan sudah nggak sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian butuhnya untuk investasi, tapi kalian mengambil produk yang
nggak hanya ada investasi tapi ada proteksinya. Maka itu jadinya kurang maksimal. Jadi jangan hanya mendengar omongan sales atau hanya membaca brosur aja. Kalian wajib juga tanya ke orang yang ngerti. Ya, kalau kalian bingung, coba klik link di bio, nanti aku bantu. Kesalahan kelima, nggak diskusi dengan keluarga. Ya, pernah nggak kalian ngalami ketika kalian mau beli asuransi, dan ketika kalian tanya ke keluarga, dan keluarga ngomongnya, buat apa beli asuransi? Buang-buang uang. Ya, ini sering banget terjadi. Padahal asuransi itu nggak hanya memproteksi kalian, tetapi juga memproteksi keluarga kalian. Ya, kalau amit-amit terjadi sesuatu dengan kalian, biayanya siapa yang nanggung? Ya pasti kan keluarga juga. Makanya diskusi itu penting. Jelaskan ke mereka, asuransi ini bukan hanya pengeluaran, tetapi tujuannya untuk memproteksi. Nggak hanya memproteksi diri kalian, tapi memproteksi keuangan satu anggota keluarga. Oke, itu tadi 5 kesalahan fatal yang sering terjadi saat beli asuransi. Kalau kalian bisa menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, fix kalian bisa menjadi smart insurance client yang ngerti bagaimana cara dapetin proteksi maksimal tanpa khawatir buang-buang duit. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share ke teman kalian, dan subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan tips-tips seputar asuransi dan keuangan. Thank you udah nonton, dan see you di next video.